Saudara dan saudariku sekalian, singkirkan semua kegelapan dari diri Anda, sehingga Anda bisa menjadi terang. Bebaskan diri Anda dari segala rintangan, dari segala ketidakjelasan, untuk mengungkapkan kepatuhan penuh dan total kepada Tuhan, untuk menunjukkan api kasih yang berkobar di dalam hati Anda, untuk memancarkan semangat yang berarti mengikuti Tuhan kita Yesus sepenuhnya. Biarlah terang Kristus membanjiri seluruh diri Anda, pikiran Anda, dan hati Anda, sehingga Anda juga dapat menjadi terang dan garam dunia bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi para saudara dan saudariku sekalian. Kembali dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam permenungan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 tentang menjadi garam dunia dan terang dunia bagi sesama. Marilah kita mengawali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, siang dan malam kami menunggu-Mu. Kami percaya padamu dan merindukan keadilan-Mu, dan Engkau akan menjawab doa kami. Berkatilah kami, dan kami mohon ya Tuhan Allah kami, jadilah kehendak-Mu di antara bangsa-bangsa. Semoga kehendak-Mu terjadi di dalam diri kami masing-masing, dan semoga itu menjadi nyata bagi semua orang seperti di surga. Pertimbangkanlah segala masalah yang terjadi di negara kami, dan lindungi seluruh umat manusia. Biarkan jalan baru dibuka, sehingga semua orang dapat menjadi terang dan garam bagi yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku sekalian, pada bacaan pertama hari ini kita mendengar bahwa telah terjadi perpecahan di antara orang-orang Kristen yang ada di Korintus, terutama karena ada sekelompok orang Kristen yang saling berhadapan karena masalah serius di dalam komunitas. Berkali-kali Paulus harus campur tangan, baik melalui surat atau mengunjungi mereka secara pribadi. Pada kesempatan ini, Paulus harus membela diri dari tuduhan yang dilontarkan kepadanya, dan dia melakukannya dengan menempatkan Tuhan sebagai saksi dan didukung oleh martabat yang dia berikan kepadanya. Paulus tahu betul bahwa semua janji dan harapan telah digenapi di dalam Yesus Kristus, dan pengalaman iman ini menuntunnya untuk menunjukkan kejelasan dan semangat yang positif. Itu tidak dikhotbahkan untuk kenyamanan,
atau untuk menyenangkan orang yang bertanggung jawab, tetapi agar manusia saat ini mengetahui sabda Yesus yang dapat diterima di hati semua orang dan mampu mengubah jalan hidup kita semua. Ini dimungkinkan karena Yesus menawarkan kepada kita bantuan roh yang tak ternilai, yang mendorong perjalanan kita dan merangsang keputusan persaudaraan kita. Di masa yang harus kita jalani ini, sulit untuk bersaksi tentang iman kita, untuk hidup selaras dengan apa yang kita yakini. Namun saat ini, lebih dari sebelumnya, dunia membutuhkan saksi bahwa cara hidup yang lain adalah mungkin, bahwa kebenaran menang atas kebohongan, bahwa Kristus selalu Dia, dan di dalam Dia semua janji terpenuhi. Dia adalah batu karang yang kokoh. Saudara dan saudariku sekalian, kamu adalah terang dunia. Kamu tidak dapat menyembunyikan kota yang terletak di atas bukit. Kamu juga tidak menyalakan pelita untuk meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkannya di atas kaki dian agar menyinari semua orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Yesus menyebut murid-muridnya garam dunia karena mereka harus membumbui hati manusia yang dibuat hambar oleh pekerjaan iblis dengan hikmat surga. Sekarang Dia juga menyebut mereka terang dunia karena setelah diterangi oleh cahayanya yang merupakan cahaya yang sejati dan abadi, mereka sendiri telah menjadi cahaya yang menghalau kegelapan. Tuhan Yesus membandingkan para murid dengan garam dan terang, menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus memperhitungkan dua hal untuk memenuhi misi mereka di dunia. Pertama, mereka harus setia pada identitas mereka sebagai murid Tuhan. Yang kedua, mereka harus tahu menempatkan di tempat yang tepat agar cahayanya dapat menerangi semua orang. Kita tahu bahwa garam untuk memberi rasa pada makanan harus menjaga kekuatan atau keutamaannya, yaitu kemampuannya untuk mengasinkan. Demikian pula kita untuk menjadi garam dunia harus menjaga panggilan kita dan menerima dalam diri kita sendiri kekuatan dari Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Di sisi lain, Tuhan Yesus membandingkan misi murid-muridnya dengan peran yang dimainkan oleh pelita atau cahaya yang ditempatkan di tempat gelap. Cahaya harus muncul dari mereka yang menerangi semua orang yang datang. Apakah ini cahaya dari para murid sendiri? Jawabnya tidak. Cahaya yang harus disebarkan oleh para murid atau oleh kita semua adalah cahaya yang kita terima sendiri dari Sang Guru, yaitu dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri adalah cahaya yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia ini. Namun kita harus menyadari bahwa kita juga perlu terus diterangi oleh Kristus, bahwa kita juga tidak sepenuhnya bebas dari kegelapan. Ada kegelapan di dalam diri kita ketika dosa berdiam di dalamnya. Ada kegelapan dalam diri kita ketika beberapa cara berpikir kita merasa dan bertindak mengikuti kriteria dunia. Tidakkah Anda menemukan dalam diri Anda semacam kegelapan yang masih perlu diterangi dan dihilangkan? Tentu saja, untuk alasan ini, kita harus dengan rendah hati menyadari bahwa kita membutuhkan pertobatan yang lebih besar dan berani mengatakan, saya perlu semakin menyerupai Kristus, sehingga Dialah yang hidup sepenuhnya di dalam saya, dan terang di dalam saya adalah yang melewati saya seperti kristal yang murni
dan bersih untuk menerangi banyak orang, membebaskan mereka dari kegelapan di mana mereka terjerumus di dalamnya. Jika Anda dan saya tidak bersinar secara intens dengan terang itu, yaitu Kristus sendiri, berapa banyak yang akan tenggelam dalam kegelapan karena kita? Jadi saudara dan saudariku sekalian, singkirkan semua kegelapan diri Anda, sehingga Anda bisa menjadi terang. Bebaskan diri Anda dari segala rintangan, dari segala ketidakjelasan, untuk mengungkapkan kepatuhan penuh dan total kepada Tuhan, untuk menunjukkan api kasih yang berkobar di dalam hati Anda, untuk memancarkan semangat yang berarti mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya. Biarlah terang Kristus membanjiri seluruh diri Anda, pikiran dan hati Anda, sehingga Anda juga dapat menjadi terang dunia dan garam dunia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.